Baik dokter, perkenalkan sebelumnya nama saya Erin Gunawan Putri dengan NIM 118. Izinkan saya untuk memulai presentasi kami untuk student project Block Immune System and Disorder yang berjudul Sjogren Syndrome. Baik, selanjutnya untuk daftar isi dari student project kami kali ini terdapat 3 bab utama, yaitu untuk bab pertama terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari SP kami kali ini. Lalu untuk bab kedua terdapat definisi dan gambaran umum, epidemiologi, etiologi dan patogenesis, manifestasi klinis, diagnosis, penata laksanaan, lalu prognosis dan komplikasi dari Sjogren Syndrome. Lalu untuk bab 3 terdapat kesimpulan dan saran. Selanjutnya untuk anggota kelompok dari SGD kami terdapat Advent, Tari, Jenny, Sari, Hani, Ratnyadari, kemudian saya sendiri, Bella, Kela, Ian, Chanica, dan Marvin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Indra Lestari dengan 3 digit yang terakhir 040. Saya izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami yang berjudul Sjogren Syndrome. Sjogren Syndrome merupakan penyakit autoimun kronis, melibatkan hampir semua sistem organ dengan ditandai kekeringan pada daerah mulut dan mata yang disebabkan oleh disfungsi kelenjar lakrimal dan saliva. Sjogren Syndrome dapat dikategorikan sebagai primer jika terjadi sendiri, serta kategori sekunder jika terdapat keterlibatan penyakit autoimun sistemik lainnya. Prevalensi Sjogren Syndrome sekunder bervariasi, diperkirakan 20% pada pasien dengan rheumatoid arthritis, 15% pada pasien dengan SLA, dan 30% pada pasien dengan sklerosis sistemik. Perempuan memiliki rasio lebih besar dibanding pria, dengan rasio rata-rata sebesar 9:1. Beberapa faktor yang dapat memicu penyakit ini diantaranya yaitu faktor lingkungan, faktor epigenetik, dan juga regulasi hormonal seks. Saat ini, diagnosis bergantung pada kombinasi temuan klinis, histologis, imunologis, dan dikombinasikan dengan gejala subjektif yang relevan. Ciri khas untuk Sjogren Syndrome diantaranya hiperaktivasi sel B dan produksi sitokin yang dimediasi oleh sel T, berkembang dari kondisi asimptomatik menjadi komplikasi sistemik dan perkembangan limfoma. Manajemen penyakit ini harus didasarkan pada evaluasi multidisiplin terhadap gejala dan manifestasi sistemik. Glukokortikoid harus digunakan pada dosis minimum dan dengan waktu tersingkat yang diperlukan untuk mengendalikan penyakit sistemik. Imunosupresif merupakan pilihan lini kedua atau ketiga, dapat diberikan bagi pasien yang intoleran atau refraktar terhadap glukokortikoid, memiliki penyakit parah, atau yang diantisipasi akan menggunakan glukokortikoid jangka panjang. Pasien dengan gejala terbatas pada mata, mulut, dan juga muskuloskeletal tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan berkelanjutan. Dan jika gejala memburuk, pasien dapat dirujuk ke dokter spesialis yang relevan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian rumusan masalah. Untuk rumusan masalah dari SP kami, yang pertama, apa definisi dan karakteristik utama dari Sjogren Syndrome? Lalu yang kedua, bagaimana epidemiologi Sjogren Syndrome? Yang ketiga, apa saja faktor penyebab dan mekanisme patogenesis Sjogren Syndrome? Lalu, apa saja gejala klinis dan manifestasi sistemik dari Sjogren Syndrome? Yang kelima, bagaimana diagnosis Sjogren Syndrome dilakukan? Dan yang terakhir, bagaimana upaya pencegahan, pengobatan, dan prognosis dari Sjogren Syndrome? Baik, untuk tujuan penulisan dari SP kami kali ini ada beberapa, yaitu yang pertama, mengidentifikasi definisi dan karakteristik Sjogren Syndrome. Lalu yang kedua, menjelaskan epidemiologi dan prevalensi Sjogren Syndrome dalam populasi. Lalu yang ketiga, memaparkan faktor penyebab dan mekanisme patogenesis dari Sjogren Syndrome. Lalu yang keempat, menguraikan gejala klinis dan manifestasi sistemik dari Sjogren Syndrome. Yang kelima, menggambarkan metode diagnosis yang digunakan dalam mendiagnosis Sjogren Syndrome. Lalu yang terakhir, menjelaskan upaya pencegahan, penata laksanaan, dan prognosis dari Sjogren Syndrome. Selanjutnya, untuk manfaat penulisan dari SP kami adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai Sjogren Syndrome kepada tenaga medis dan akademisi yang tertarik dalam bidang autoimun. Selain itu, penulisan ini dapat menjadi referensi ilmiah yang memperkaya literatur tentang Sjogren Syndrome baik dalam hal gejala klinis, patogenesis, maupun manajemen pemberian penata laksanaan yang sesuai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Sebelumnya, perkenalkan saya Niwan Pratnyadari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Membahas mengenai definisi dan gambaran umum Sjogren Syndrome. Sjogren Syndrome merupakan suatu gangguan autoimun kronis yang ditandai dengan kerusakan pada kelenjar ludah dan kelenjar air mata. Hal ini menyebabkan terjadinya kekeringan pada mulut atau xerostomia dan mata atau xeroftalmia. Selain itu, kekeringan juga dapat mempengaruhi permukaan mukosa lainnya, seperti saluran nafas, saluran pencernaan, dan vagina, yang menghasilkan gambaran klinis seperti kompleks Zika atau sindrom Zika. Sebagai penyakit sistemik, Sjogren Syndrome dapat melibatkan hampir semua organ, yang menyebabkan manifestasi klinis yang sangat pleomorfik. Mengenai dampak Sjogren Syndrome terhadap kualitas hidup, penyakit ini berdampak negatif pada aktivitas sehari-hari pasien akibat tingginya prevalensi kelelahan, depresi, kecemasan, dan penurunan kinerja fisik. Sjogren Syndrome digolongkan menjadi dua, yaitu menjadi penyakit primer apabila tidak terkait dengan penyakit lainnya, ataupun menjadi penyakit sekunder apabila memiliki hubungan dengan gangguan autoimun lainnya, seperti rheumatoid arthritis maupun systemic lupus erythematosus. Keterlibatan multiorgan pada pasien Sjogren Syndrome ini menyebabkan perlunya perawatan interdisipliner. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Izin melanjutkan, di sini sindrom Sjogren bukanlah hal yang langka. Antara 400.000 hingga 3,1 juta orang dewasa mengidap sindrom Sjogren. Sindrom ini dapat menyerang seseorang dari segala usia. Namun gejalanya lebih sering muncul antara usia 45 tahun hingga 55 tahun dan jarang terjadi pada anak-anak. Perbandingan antara wanita dan juga pria yaitu 9:1. Kemudian mortalitas pada sindrom Sjogren terlihat meningkat terutama pada pasien yang memiliki masalah pada ekstra kelenjar, keterlibatan paru, dan juga limfoma non-Hodgkin. Baik, selanjutnya adalah etiologi dan juga patogenesis Sjogren Syndrome. Sebelum itu, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Luputu Caharani Annabella dengan 3 digit NIM terakhir 148. Sjogren Syndrome merupakan penyakit autoimun kronis yang terutama mempengaruhi kelenjar eksokrin seperti kelenjar air mata dan juga saliva, yang dapat menyebabkan gejala seperti mata kering dan juga mulut kering. Penyebab pasti dari penyakit ini belum sepenuhnya dipahami. Namun berdasarkan penelitian yang ada, tampaknya penyebab Sjogren Syndrome merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik, imunologis, hormonal, dan juga lingkungan. Faktor genetik berperan dalam predisposisi seseorang terhadap Sjogren Syndrome. Individu dengan riwayat keluarga penyakit autoimun memiliki resiko lebih tinggi terkena Sjogren Syndrome, dan keterlibatan genetik ini juga terlihat pada individu dengan penyakit autoimun lain seperti SLE dan juga rheumatoid arthritis. Beberapa gen seperti HLA-DR, HLA-DQ, STAT4, dan IRF5 telah diidentifikasi sebagai faktor risiko penting dalam perkembangan Sjogren Syndrome. Gen-gen ini berperan dalam regulasi sistem imun dan produksi sitokin inflamasi, yang jika terganggu dapat menyebabkan autoimunitas. Faktor imunologis juga memiliki peran dalam perkembangan Sjogren Syndrome. Pada Sjogren Syndrome, hiperaktivitas sel B dan disfungsi imun memainkan peran sentral dalam perkembangan penyakit ini. Peningkatan produksi autoantibodi oleh sel B berkontribusi pada kerusakan jaringan pada kelenjar eksokrin. Disregulasi subset sel B, terutama peningkatan sel plasma penghasil autoantibodi di kelenjar yang terinfeksi, telah dilaporkan dalam berbagai penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Clifton Marvin Siburian dengan 3 digit NIM terakhir 243. Pada saat ini saya akan membahas mengenai etiologi dan juga patogenesis dari Sjogren Syndrome. Berdasarkan epidemiologinya, Sjogren Syndrome lebih sering terjadi pada wanita dengan rasio perempuan dengan laki-laki sekitar 9:1. Hal ini menandakan bahwa faktor hormonal khususnya estrogen dapat mempengaruhi respon imun dan berperan dalam perkembangan Sjogren Syndrome. Namun meski demikian, pada beberapa penelitian pada hewan juga telah terbukti bahwa penurunan dari estrogen juga dapat menyebabkan beberapa gejala yang terdapat pada Sjogren Syndrome. Selain faktor hormonal, faktor lingkungan juga memegang peran dalam memicu perkembangan Sjogren Syndrome, terutama infeksi virus seperti Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, dan juga hepatitis C. Infeksi virus dapat memicu reaksi imun yang abnormal baik dengan merusak langsung kelenjar eksokrin maupun merangsang respon imun yang abnormal pada individu dengan predisposisi genetik. Selain virus, faktor-faktor lingkungan seperti stres dan paparan bahan kimia juga dapat memicu aktivasi abnormal dari sistem imun mempercepat perkembangan penyakit.
Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Nima Demanika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. 2.4 mengenai manifestasi klinis dari Sjogren Syndrome. Gejala Zika yang meliputi kekeringan pada mulut dan mata kerap dialami penderita Sjogren Syndrome. Hal ini disebabkan oleh adanya peradangan pada kelenjar ludah dan juga kelenjar lakrimal. Serostomia atau mulut kering menyebabkan kesulitan dalam menelan makanan, rasa tidak enak di mulut saat mengonsumsi makanan, dan rasa sakit serta sensasi terbakar. Keratokonjungtivitis Zika atau sindrom mata kering dapat menyebabkan fotosensitivitas, eritema, gatal, atau sensasi benda asing pada penglihatan yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Selain itu, vaskulitis juga merupakan manifestasi yang umum terjadi pada pasien Sjogren syndrome. Gejala bisa berupa bercak ungu pada kulit dan terkadang akan terasa gatal. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Kak Hani Anissa Farsya dengan 3 digit yang terakhir 092. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai diagnosis dari Sjogren syndrome. Sebelumnya, Sjogren syndrome sendiri mempunyai gejala klinis yang pertama mulut kering, 2 mata kering, 3 juga riwayat kekeringan kronis pada pasien. Untuk mendiagnosisnya sendiri diperlukan 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan klinis di mana dengan menggunakan tes Schirmer yang digunakan untuk mengukur produksi air mata, sedangkan untuk tes kelenjar ludah menilai jumlah salivanya. Untuk ultrasonografi atau biopsi kelenjar ludah dilakukan untuk melihat peradangannya. Yang kedua itu serologis, di mana pemeriksaan autoantibody anti-RO atau SSA dan anti-LA-SSB. Penting untuk didiagnosis, ditemukan pada 50-70% pasien. Untuk tes ANA sendiri dan rheumatoid factor sendiri sering juga positif, tapi tidak spesifik. Selanjutnya yang ketiga itu biopsi dan juga slit lamp. Untuk biopsi sendiri memeriksa adanya fokus limfositik sialedenitis atau FLS yang merupakan tanda khas dari SS sendiri. Yang kedua itu mengenai dengan slit lamp-nya. Keratokonjungtivitis Zika dapat diidentifikasi untuk mendukung diagnosis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tatiana Kilonova Butar dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan Sjogren syndrome. Baik, untuk yang pertama, jika gejalanya adalah mata kering, dapat menggunakan tetes mata tanpa pengawet di siang hari dan gel atau salep bebas pengawet di malam hari. Lalu dapat dilakukan punctal occlusion dengan sumbat atau kauterisasi pada kasus yang lebih parah. Lalu dapat menggunakan obat tetes mata seperti siklosporin, Restasis, yang digunakan untuk mengurangi peradangan pada kelenjar di sekitar mata dan untuk meningkatkan produksi air mata. Lalu jika gejalanya dalam mulut kering, dapat minum air putih, mengunyah permen karet, atau menggunakan substitusi saliva. Lalu penggunaan obat seperti pilokarpin, salagen, atau sevimulin seperti Exofag dapat merangsang aliran air liur. Lalu untuk gejala lain, jika pasien mengalami infeksi jamur, terapi antifungal dapat diterapkan. Lalu jika pasien mengalami kekeringan pada hidung, humidifier dan nasal saline irrigation dapat digunakan. Lalu obat-obatan yang dapat mengurangi asam lambung seperti proton pump inhibitors dan H2 blockers dapat mengurangi gejala reflux asam. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Canica Gitama Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 219. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dan juga prognosis dari Sjogren syndrome ini. Komplikasi Sjogren syndrome ini menyebabkan suatu gejala seperti mata kering ataupun serotopenia dan juga mulut kering ataupun serostomia. Sindrom Sjogren ini juga sebanyak 8,3% pada pasien dengan keratokonjungtivitis Zika yang menyebabkan suatu komplikasi. Tanda-tanda sindrom ini juga menyebabkan suatu seroptonia serta peningkatan faktor rheumatoid dan juga antibodi anti-LA. Sjogren syndrome ini juga dimulai dengan munculnya mulut tampak pucat dan juga lembab, serta akhirnya menyebabkan suatu saliva tidak muncul di dasar mulut. Pasien dengan serostomia ini juga sering mengalami permasalahan pada gigi dan juga mulut, seperti penurunan produksi air liur yang meningkatkan suatu kemungkinan karies gigi dan juga infeksi jamur oral seperti kandidiasis. Selain itu juga terdapat beberapa komplikasi ekstraglandular lainnya yang sangat serius seperti dengan hiperaktivitas sel B dan juga pembentukan suatu kompleks imun terhadap sindrom Sjogren ini. Baik, mengenai prognosis Sjogren syndrome ini bisa menjadi lebih buruk karena disebabkan dari faktor jenis kelamin, terutama jenis kelamin laki-laki,
disebabkan resolusi incomplete setelah periode relapse dan juga kelainan sistem saraf nephron yang jelas, terdapatnya lebih dari 9 lesi otak pada pemeriksaan MRI yang berkontribusi pada hasil yang lebih buruk juga. Selain itu, pengobatan yang disesuaikan dengan jenis kelamin juga dapat meningkatkan prognosis pasien. Fakta bahwa pasien dengan sindrom Sjogren ini biasanya memiliki prognosis yang baik dan juga harapan hidupnya masih sebanding dengan populasi umum. Tetapi berbagai manifestasi klinis penyakit ini juga menurunkan kualitas hidup pasien dengan limfoma dan juga penyakit kardiovaskular yang menjadikan suatu penyebab utama kematian sehingga bisa menjadikan prognosis yang buruk. Maka itu untuk mencegah terjadinya prognosis yang buruk ataupun terjadinya harus melakukan penanganan yang tepat dan juga deteksi dini terhadap komplikasi dan dapat membantu memperbaiki hasil klinis bagi pasien Sjogren syndrome. Untuk kesimpulan dari SP nih, yaitu Sjogren syndrome adalah gangguan autoimun kronis yang menyerang kelenjar eksokrin seperti kelenjar air mata dan ludah yang menyebabkan gejala mata kering atau disebut xerophthalmia dan mulut kering atau disebut xerostomia. Penyakit ini juga dapat mempengaruhi mukosa di seluruh tubuh, menimbulkan kekeringan di saluran napas, pencernaan, dan vagina, serta gejala lain seperti kelelahan dan nyeri sendi. Sering terjadi pada wanita dengan rasio 9:1. Umumnya muncul pada usia 45 hingga 55 tahun. Dengan faktor genetik dan infeksi virus seperti Epstein-Barr, yaitu virus yang berperan dalam penyebabnya. Diagnosis melibatkan gejala klinis dan tes serologis, sementara perawatan fokus pada mengurangi gejala kekeringan dan menekan respon autoimun. Meskipun tidak ada obat yang menyembuhkan, perawatan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian untuk sarannya, dari kelompok kami, kita menentukan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut tentang faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi manifestasi klinis Sjogren syndrome ini, agar kita dapat memahami variasi gejala pada pasien. Selain dari itu, kita perlu lebih banyak studi mengenai dampak terapi terhadap gejalanya juga, karena ini penting agar penata laksanaan penyakit ini dapat lebih berkembang dan lebih sesuai. Sekian dari student project kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kelakuan dan perkataan selama pembuatan SP dan juga selama presentasi video ini. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan. Terima kasih.